Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Hari ini Selasa, tanggal 3 Juni 2025. Ruda TPM hadir kembali di Kota Jakarta. Saat ini sedang di kawasan transit Duku Atas menuju ke arah utara. Nah, Ruda TPM ingin melihat persiapan dari penyelenggaraan Jakarta E-Prix atau Jakarta Formula E Jakarta ya di tahun 2025 yang akan diselenggarakan tanggal 21 Juni 2025. Di bulan ini teman-teman, tinggal 3 minggu lagi, bahkan kurang ya teman-teman. Nah, kita ingin lihat apakah ada persiapan terkait dengan promosi ya. Kabarnya sudah ada di awal Juni ini ya, di awal tanggal 1 kemarin ya. Penyelenggara Jakarta E-Prix 2025 sudah mempersiapkan promosi, salah satunya memajang unit armada Formula E Gen 3 Evo. Kemungkinan sih bukan Gen 3 Evo yang dipajang teman-teman ya, karena memang nanti yang akan mengaspal Gen 3 Evo, namun biasanya yang dipajang adalah generasi sebelumnya, barangkali Gen 3-nya sendiri ya. Kita akan lihat di barangkali Bundaran HI. Ruda TPM sempat eksplor sebelumnya di minggu-minggu lalu, namun belum ada. Sepertinya dipepetin ke bulan Juni ya. Nah, kita ingin lihat apakah sudah ready. Kita ingin lihat penampakannya ya, seperti apa dan apa yang ditawarkan. Apakah ada promosi diskon tiket barangkali. Kita akan lihat ya teman-teman. Nah teman-teman, Ruda TPM sudah sampai ke Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Pukul 10:05. Kalau dari kejauhan ya teman-teman, sepertinya persiapan Jakarta E-Prix di Bundaran HI sudah mulai ada ya di sektor sebelah timur, dekat Tamrin Police Station. Nah, kita ingin menuju ke sana nanti ya teman-teman. Nah, sudah terlihat ya, ada 2025 Jakarta E-Prix, merupakan gelaran Formula E Jakarta untuk tahun ketiga ya teman-teman. Sebelumnya sudah digelar tahun 2022 dan tahun 2023. Merupakan paket kontrak di era Pak Sedan untuk penyelenggaraan 3 kali ya, yang sebelumnya sempat terkendala COVID pada tahun 2020, sehingga bergeser waktunya pada tahun 2022, selanjutnya tahun 2023, sementara tahun 2024 absen karena ada gelaran pemilu baik Pilpres, Pileg, serta Pilkada. Nah, waktunya sudah dekat nih teman-teman. Kurang lebih 18 hari lagi jelang penyelenggaraan Jakarta E-Prix. Nah, barangkali teman-teman sudah menyiapkan tiket. Sejauh pantauan Ruda TPM ada 4 kategori tiket ya yang disiapkan oleh penyelenggara, yaitu festival untuk kategori paling bawah, ada juga grandstand atau tribun, serta VIP. Untuk VIP ini ada grandstand plus speed walk ya teman-teman, termasuk juga ada dibanding dengan makan tentu saja ya. Ada 3 resto yang berada di sana, ombak laut, kemudian ada walking drum, serta jimbaran. Yang terakhir adalah VVIP atau Royal Suite ya teman-teman. Oke teman-teman, nih dari pantauan dari jauh ya, sudah ada booth atau promosi dari Jakarta E-Prix. Kita akan mendekat ya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan menyeberang melalui jalur penyeberangan ya. Ada Pelikan Crossing di sekitar halte Bundaran HI Astra. Sudah cukup terik nih Jakarta. Pukul 10 ya teman-teman lewat.
Kita menyeberang melalui bawah halte ya. Nah, kita menyeberang dari titik Pelikan Crossing ini. Di sebelah kiri ada Plaza Indonesia, hunian serta mall ya teman-teman, serta perhotelan juga. Di sana ada Grand Hyatt. Nah, saatnya kita menyeberang. Lampu hijau untuk pejalan kaki, sekitar 20 detik ya. SAG, bus listrik dari Golden Dragon. Nah, berarti sudah berada di sisi timur, ada Pullman Hotel, Wisma Nusantara. Sementara di sisi barat tadi ada Plaza Indonesia. Kemudian ada juga Grand Indonesia serta Kempinski Hotel atau Hotel Indonesia ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke arah selatan nih teman-teman, ke arah Bundaran HI untuk melihat unit Gen3 Evo untuk perhelatan Jakarta E-Prix 2025 pada tanggal 21 Juni 2025. Nah, tadi sudah TPM singgung, ada 4 kategori tiket ya yang disiapkan oleh panitia. Pertama, festival. Jadi ini area berdiri ya yang luas, teman-teman, ada di sekitar Grandstand. Kemudian ada di sekitar juga arah pantai ya, Pantai Karnaval di BCIS, Beach City International Stadium. Kemudian ada juga kategori Grandstand, ada dari A sampai I ya. Untuk Grandstand-nya cukup banyak, baik di sisi barat maupun sisi timur serta arah BCIS teman-teman ya. Sementara lainnya adalah VIP yang merupakan bundling antara resto yang ada di sekitar BCIS, ada ombak laut, ada walking drum, ada juga jimbaran, kemudian grandstand plus pit walk. Nah, yang terakhir adalah di sekitar racing line ya, di arah start ada Royal Suite. Nah, ini teman-teman sudah hampir sampai nih. Kita akan melihat unit Gen3. Sepertinya ini bukan Gen3 Evo ya teman-teman, melainkan Gen3 atau unit armada yang dipakai pada saat gelaran 2024 lalu. Nah, ini musim ke-11 ya teman-teman, pada tahun 2025 ini. Nah, penyelenggaraan Jakarta Formula ini sebagai upaya mempromosikan kendaraan listrik. Nah, roadmap atau cara yang ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta mempromosikannya selain melalui Jakarta E-Prix ini adalah juga merealisasikannya dalam bentuk transportasi umum. Nah, di depan ada Skywell, bus listrik Transjakarta dari Damri, unitnya dari Damri ya, sebagai operatornya. Sudah cukup banyak yang beredar ya. Ada juga SAG. Nah, ini teman-teman, jadi ada beberapa merek ya. Ini dikelola oleh atau dioperasikan oleh BMP, Biang Lala Metropolitan. Unitnya namanya Golden Dragon. Ada juga VKTR. VKTR atau BGD ya teman-teman, yang mengoperasikan salah satunya Damri juga. Serta Maesari Bakti ya teman-teman. Selain untuk non BRT, bus listrik sudah beroperasi juga di rute BRT atau koridor. Nah, ini salah satu momen untuk memperkenalkan Indonesia serta mempromosikan mobil listrik teknologinya ya teman-teman. Kita coba shoot dari agak jauh. Nah, ini teman-teman, electrifying the future, melistrikan masa depan. 2025 Jakarta E-Prix, ada ABB Formula E World Championship, ada Jakpro,
sebagai penyelenggara lokalnya ya teman-teman, didukung oleh IMI dalam kerangka menyambut Jakarta 500 tahun, atau nanti akan tepatnya pada tahun 2027 ya, usia Jakarta setengah milenium atau 500 tahun ya. Ini penampilan ya dari unit Formula E sebelumnya sepertinya ya teman-teman. Ada beberapa sponsor, diantaranya adalah Saudia, maskapai milik Saudi Arabia ya teman-teman, Saudi Air. Ada juga bannya dari Hankook, ABB juga termasuk sponsornya. Ada Julius Bar, dan untuk lokalnya ada Jakpro, Pemprov DKI Jakarta ya teman-teman, serta Jakarta 500 tahun. Nah, akhirnya sepertinya pada tanggal 1 Juni 2025 lalu, penyelenggara Jakarta E-Prix serta Pemprov DKI Jakarta memajang unit Formula E yang untuk nanti gelaran di tahun 2025 ini termasuk di Jakarta adalah dari unit Gen 3 Evo dengan teknologi yang lebih baik, lebih efisien, lebih bertenaga, lebih berakselerasi ya teman-teman. Dan sudah melewati dari akselerasi yang dicapai oleh Formula 1. Jadi capaian yang luar biasa ya, dalam 11 tahun mobil listrik dalam bentuk Formula E ini sudah berevolusi ya, sangat pesat. Tenaganya sudah mencapai 400 kW. Sementara di tahun 2022 di mana Gen 2 sudah mengaspal di Jakarta dengan kapasitas tenaganya 250 kW. Sementara Gen 3 adalah 350 kW. Jadi semasa awalnya pada balapan tersebut ada semacam penggantian unit atau charging ya. Sementara di saat ini di beberapa kesempatan di musim-musim terakhir, Gen 2 dan Gen 3 sementara juga Gen 3 Evo tidak ada lagi charging semasa balapan ya, terkecuali proses regeneratif dalam bentuk pengereman ya teman-teman, yang menambah jumlah kapasitas pada saat pengereman pada saat balapan ya teman-teman. Jadi baterainya bertambah saat pengereman. Ada mode tech salah satunya ya teman-teman. Nah, ini penampakan dari dekat ya teman-teman. Sepertinya bentuknya sudah mulai mirip ya dengan Formula 1 ya. Jadi tidak ada lagi spakbor depan ya, dihilangkan. Bus listrik elektrik bus Transjakarta sudah banyak ditemui ya, walaupun populasinya masih sekitar 300 unit ya di tahun 2024 lalu. Di era Anies Baswedan waktu itu unit yang sudah mengaspal sekitar 100 hingga tahun 2023 lalu. Tahun 2024 ada penampatan 200 unit, sehingga totali saat ini adalah 300 unit. Dan kabarnya di tahun 2030 direncanakan seluruh unit Transjakarta menggunakan bus listrik. Tentu saja yang pertama untuk mengurangi polusi ya, polusi dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua juga menurunkan tentu saja polusi suara ya, karena lebih senyap teman-teman. Dan antisipasi sebagai perubahan iklim yang sudah menghampiri kita termasuk di Indonesia. Ada hujan ekstrim salah satunya ya teman-teman, banjir rob, kemudian panas ekstrim menyengat ya, sehingga air permukaan mudah menguap dan menjadi turun hujan yang lebat yang sudah kita alami. Ada banjir bandang salah satunya, ada longsor sebagai dampak dari hujan ekstrim yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Jadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan adalah mendorong promosi kendaraan listrik, salah satu dari upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, dan partisipasi oleh Jakarta melalui promosi ini melalui Jakarta E-Prix, dan Jakpro ada di bagian yang menyelenggarakan ya teman-teman. Rem di posisi belakangnya, ceng, accelerated, cukup besar ya teman-teman. Unit Formula E Gen 3, namun sepertinya yang dipajang ini Gen 3 ya kalau Rudal TPM duga ya.
sudah lebih maju dari generasi waktu yang dipajang tahun 2022 lalu. Nah, di bulan lalu Rute TM sempat mengupdate persiapan Jakarta E-Prix di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Nah, Rute TM belum sempat mengupdate ke arah lokasi. Nanti coba kita lihat di waktu-waktu yang akan datang ya. Karena waktunya juga sudah mulai mepet, 3 minggu kurang alias 18 hari lagi ya. Dan penyelenggara Jakarta E-Prix akan tampil di Car Free Day mulai kemarin ya, tanggal 1 Juni 2025. Kemudian nanti tanggal 8 hari Minggu yang akan datang serta tanggal 15 untuk mempromosikan secara intensif, termasuk juga ada kabarnya penawaran diskon tiket ya bagi mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut. Dan untuk tiket yang tersedia ada di Taman Ismail Marzuki. Nah, di sebelah kiri ke arah Diponegoro ya teman-teman, ke arah Cikini. Ada juga di Jakarta International Stadium dan loket lainnya yaitu di Jakarta International di sekitar Velodrome ya teman-teman.